Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus menghadapi kebingungan. Untuk mengikuti Yesus, ia harus meninggalkan semuanya. Lalu, apa balasan Tuhan kepadanya? Karena itulah ia melontarkan pertanyaan ini. Kami telah meninggalkan semuanya dan mengikuti Engkau. Lalu apa balasannya, Tuhan? Jawaban Yesus sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mengganti semua yang ditinggalkan, tetapi pada akhir zaman hidup kekal akan diterima. Mengikuti Kristus berarti mendapat keuntungan yang berlipat-lipat, dan nilainya tidak pernah dapat diukur dengan uang atau harta kekayaan. Ada satu cerita menarik tentang kekayaan kita di dalam Kristus. Pada suatu kesempatan, datanglah pegawai pajak ke rumah salah satu keluarga Katolik untuk menghitung pajak yang harus dibayar oleh keluarga tersebut. Tanya pegawai pajak, apa yang Anda miliki? Jawab pemilik rumah itu, oh, saya sangat kaya. Lalu pegawai pajak itu berkata, tolong daftarkan kekayaan Anda. Pemilik rumah itu kemudian menjawab, pertama, saya mempunyai hidup kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Kedua, saya mempunyai rumah di surga. Yohanes bab 14 ayat 2. Ketiga, saya mempunyai damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi bab 4 ayat 7. Keempat, saya mempunyai sukacita yang tidak terkatakan. 1 Petrus bab 1 ayat 8. Kelima, saya mempunyai kasih ilahi yang tidak berkesudahan. 1 Korintus bab 1 ayat 8. Keenam, saya mempunyai istri yang cakap. Amsal bab 31 ayat 10. Ketujuh, saya mempunyai anak-anak yang manis dan taat. Keluaran bab 20 ayat 12. Kedelapan, saya mempunyai teman-teman yang baik dan suka menolong. Amsal bab 18 ayat 24. Kesembilan, saya mempunyai nyanyian di malam hari, nyanyian sukacita di kala duka. Mazmur 42 ayat 9. Kesepuluh, saya mempunyai mahkota kehidupan. Yakobus bab 1 ayat 12. Pegawai pajak itu kemudian menutup bukunya sambil berkata, benar, Anda sungguh-sungguh orang kaya, tetapi semua kekayaan Anda
tidak dikenai pajak. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda mempunyai kekayaan seperti keluarga Katolik dalam cerita tadi? Yesus tidak sekedar memberikan janji kosong. Ia juga tidak bermaksud mengiming-imingi Petrus supaya Petrus tetap mengikutinya. Tidak. Apa yang Yesus janjikan adalah benar. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari bahwa berkat Allah itu sebagian dapat kita nikmati saat ini juga, dan sebagian lagi menyusul kemudian bila kita telah tiba di surga nanti. Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang kaya di dalam Kristus. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus siap untuk menerima penganiayaan. Dan pada masa yang akan datang, Allah berjanji untuk menghapus semua air mata. Dan yang ada di sana hanyalah sukacita yang melimpah. Ingatlah, orang yang paling kaya di dunia adalah orang yang kaya di dalam Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, semoga harapan kami dapat kami tujukan kepada Yesus, sebab Dialah yang telah berjanji akan melimpahkan rahmat-Mu guna menguduskan kami menjadi umat milik-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.